Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan sharing kaitannya dengan outline materi UKOM ya, Komnes, khususnya untuk mata ajar keperawatan gawat darurat dan kritis ya. Jadi ini hanya terkait outline materi, jadi cara garis besarnya saja, outline-nya saja yang kalian bisa siapkan untuk menghadapi uji kompetensi NES keperawatan gawat darurat dan kritis ya. Tapi jangan lupa sebelum kita masuk proses pembelajaran ini, proses video ini, tolong ya jangan lupa untuk didukung channel ini dengan klik like, kemudian subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Nah, beberapa outline ini antara lain apa yang pertama, nah, ada primary survey dan prioritas intervensi. Jadi di keperawatan gawat darurat kritis ini kita cenderung apapun itu bentuk kasusnya kita mengkajinya adalah dengan primary survey, airway, breathing, sirkulasi dan disability. Ya, kemudian prioritas intervensi yang diberikan itu juga tergantung dari ABCD tadi, airway, breathing, sirkulasi dan disability-nya. Ya, jadi kalau ada di dalam kasus itu ada data di mana ada airway yang bermasalah, kemudian breathing-nya bermasalah, dan sirkulasinya bermasalah. Tetapi kalau airway-nya signifikan, obstruksinya, misalnya sumbatannya signifikan, berarti intervensi prioritas yang diberikan itu ya kaitannya dengan kita opening airway dan manajemen jalan nafasnya. Ya. Karena di kegawat daruratan, kalau ada obstruksi atau ada sumbatan jalan nafas, itu menjadi pembunuh yang tercepat. Ya. Jadi tetap kalian harus berpikir kasusnya itu ada permasalahan di RW, ya kita selesaikan RW-nya. Ya. Kecuali untuk kasus-kasus yang dia ke arah kardiologi, ya jantung itu memang fokusnya adalah ke sirkulasinya, ya karena memang permasalahannya ada di sirkulasi jantungnya, sistem kardiovaskulernya, sistem sirkulasinya. Ya. Jadi fokus intervensinya kita ke arah sirkulasinya. Nah, kemudian contoh beberapa airway management, ya, kalian harus lihat kasusnya. Adakah indikasi sumbatan jalan nafas atau tidak? Ya, saya katakan tadi bahwa kalau ada sumbatan jalan nafas yang signifikan, berarti itu menjadi prioritas intervensi yang harus segera diselesaikan. Ya. Misalnya ada pasien yang terpasang ventilator, kemudian dikaji ternyata ada hasilnya gargling, kemudian ada sekret di IT-nya, ya, kemudian pola nafasnya itu RR-nya dia juga naik, SpO2-nya itu misalnya 90%, ya, kemudian tekanan darahnya itu dia 100/80 misalnya, ya. Itu bisa kita lihat SpO2 yang turun, ya, SpO2 yang turun, RR yang naik dan sebagainya itu bisa aja disebabkan karena sumbatan jalan nafasnya tadi, ada sekretnya tadi. Ya, jadi untuk mengatasi itu, ya, menjadi prioritas intervensinya adalah RW-nya kita atasi dulu, jalan nafasnya kita atasi dulu, ya, supaya apa? SpO2 yang tadi turun itu atau RR yang naik tadi itu bisa kembali ke normal dengan harapan seperti itu. Ya. Karena ada sumbatan jalan nafas itu otomatis akan menghalangi pasokan oksigen yang masuk ke alveoli. Ya, masuk ke alveoli. Sehingga apa? Untuk untuk mendapatkan pasokan oksigen yang lebih, akhirnya kompensasinya RR-nya akan naik. Ya. Dan terdeteksinya SpO2-nya karena oksigennya kandungannya kurang, ya karena tadi ada sumbatan sehingga tidak bisa masuk, berarti SpO2 terdeteksinya akan turun, perifer oksigennya akan turun. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk melihat apakah kasus ini mengarah pada ada sumbatan jalan nafas signifikan atau tidak. Ya. Kecuali kalau misalnya kasusnya adalah kasus pasien dengan gagal jantung, ya, gagal jantung, ditemukan pasiennya itu mengeluh batuk, dan kemudian nafasnya sesak, kemudian tensinya itu dia cenderung
hipotensi ya, misalnya tadi 90/80, kemudian mengalami nyeri dada dan sebagainya. Itu fokus masalahnya kalau kita lihat batuk itu kan memang refleks ya, refleks fisiologis, tapi kalau batuknya berlebih memang patologis ya. Itu untuk ibaratnya untuk mengklirkan jalan nafasnya. Ya, tetapi di sini batuk itu bukan sebagai adanya sumbatan yang signifikan ya. Jadi permasalahan untuk pasien-pasien kardio seperti ini karena tadi ada nyeri misalnya, kemudian hipotensi ya, dan hipotensi, terus apalagi tadi sesak nafas, itu karena masalah sirkulasi ya, masalah sirkulasinya. Jadi fokus utamanya adalah penurunan kardiak outputnya, masalah sirkulasinya. Kenapa masalah sirkulasi? Kalau masalah sirkulasi itu kardiak outputnya turun, ya otomatis ke sel itu akan terjadi hipoksia. Kalau sel itu hipoksia, ya tubuh itu akan melakukan kompensasi dengan meningkatkan RR-nya, sehingga pasien terdeteksi sesak nafas, ya nafas. Kemudian terdeteksi hipotensi juga, dan biasanya takikardi, diawali dengan takikardi ya, sebagai wujud kompensasinya dia. Ya, jadi kita harus memilah kasusnya ini. Ya, apakah ada sumbatan signifikan atau tidak? Kalau ada sumbatan signifikan, berarti itu menjadi prioritas masalah dan prioritas intervensi yang harus dilakukan saat itu, yang harus dikerjakan saat itu. Ya, oke. Kemudian ingat kenali jenis sumbatannya, ya, dan tindakannya. Apakah sumbatannya bentuknya cair? Oh, dengan adanya suara indikasi gargling misalnya. Ya, berarti tindakannya apa? Kalau di unit emergensi berarti pasien nggak sadar bisa kita lakukan suction. Ya, bisa lakukan suction. Kemudian prosedur suction, ya, tahapan suction, apa yang harus dilakukan, itu kalian harus memahami. Ya. Oke, kemudian kalau di pre-hospital atau hospital, kita nggak bawa suction. Ya, ada sumbatan, ada garglingnya, ada cairannya. Misalnya bekas kecelakaan, pasien habis kecelakaan atau korban kecelakaan, keluar darah dari mulut, ya kita nggak punya suction, ya kita miringkan pasiennya. Ya, miringkan, supaya aliran cairan itu bisa keluar. Ya. Nah, kemudian jika kasus trauma, ya, tolong perhatikan curiga cervical fracture atau pastikan cervical fracture-nya ada di kasus atau tidak. Ya. Kenapa kalau di kasus-kasus itu terkadang clue-cluenya terkadang tidak langsung eksplisit menyebutkan bahwa ada terdapat fracture cervical enggak. Terkadang hanya clue atau tanda-tanda yang mengarah pada suspek fracture cervical. Ya. Oh, misalnya pasiennya itu pos kecelakaan ya, pos kecelakaan dia banyak keluar darah. Kemudian apa namanya, misalnya pasiennya itu banyak keluar darah, kemudian ada luka terbuka dan sebagainya, tetapi di bawahnya ternyata ada clue yang menunjukkan bahwa itu fracture cervical, yaitu adanya jejas di dada, jejas di leher, atau jejas di klavikula. Ya, berarti kita boleh curiga itu fracture cervical. Nah, kalau kita curiga fracture cervical, berarti yang kita lakukan pertama kali, apa yang kita lakukan? Ya, kita kontrol cervicalnya. Ya, kontrol cervicalnya. Ingat, kalau kita ada pasien trauma, itu airway plus kontrol cervicalnya. Cervicalnya kita kontrol dulu, lalu kita melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang lainnya. Ya, jadi kenali tanda cervical fracture-nya. Karena tidak secara eksplisit, tidak secara jelas, terkadang kasus itu tidak menyebutkan bahwa di kasus itu pasien fracture cervical. Ya. Kecuali kalau pasien multiple trauma, itu kita curiga cervical fracture. Kemudian pasien cedera kepala, kita boleh curiga fracture cervical. Ya. Ya, kemudian pahami teknik open airway dan pembebasan jalan nafas. Ya. Apakah ada sumbatan parsial, sumbatan total, ya teknik pembebasannya bagaimana, teknik open airway-nya bagaimana, ya apakah harus pakai head chin lift ataukah harus pakai jaw thrust, itu indikasinya apa aja. Ya. Kemudian pembebasan jalan nafasnya bagaimana, apakah cukup dengan finger swab, misalnya kalau pasien tersedak bakso tiba-tiba dia jatuh pingsan, baksonya tidak kelihatan, ya kita jangan pakai finger swab. Ya, itu malah bahaya, akan merangsang muntah, nantinya mengaspirasi masuk ke saluran nafas. Ya, berarti kita pakai chest thrust atau abdominal thrust kalau pasien sudah tidak sadar. Ya, kalau pasien masih sadar, kita bisa melakukan Heimlich manuver. Ya, nah itu coba nanti
dibuka-buka lagi ya terkait teknik airway management. Nah, breathing management ya, pahami jenis oksigen device-nya ya, alat-alat oksigennya termasuk indikasi penggunaannya itu, kemudian aliran yang diberikan itu berapa ya, kemudian persentase oksigennya berapa, alirannya berapa liter per menit ya, kemudian persentasenya itu sampai memberikan oksigen itu bisa sampai berapa persen gitu kan. Nah ini yang kadang beberapa case kalian harus paham ada penggunaan indikasi penggunaan oksigen yang memang di case tertentu itu tidak menggunakan itu. Misalnya gini, ada pasien dia cedera kepala berat dengan peningkatan tekanan intrakranial, peningkatan tekanan intrakranial, diketahui itu SpO2-nya misalnya dia 90%, ya, respiratory rate-nya dia naik lebih dari 30 kali per menit, ya 30 kali per menit. Ya, kemudian hasil PGA-nya itu menunjukkan bahwa ada nilai PCO2, saturasi nilai PCO2 itu dia turun. Ya, normalnya 3545, katakanlah dia 30 gitu kan, 30 mm lagi. Ya, kalau kita lihat seperti ini, kalau kita nggak jeli dengan kasusnya, kita pasti akan memilih oksigennya adalah rebreathing masker. Ya, rebreathing masker. Kenapa? Karena ada nilai PCO2 yang turun. Ya, nilai PCO2 yang turun tadi akhirnya menggiring kita untuk memilih rebreathing masker. Tetapi ingat, ini kasusnya adalah cedera kepala dengan peningkatan tekanan intrakranial. Kalau pasien cedera kepala dengan peningkatan tekanan intrakranial, ya, pasiennya sesak, dia hiperventilasi, CO2-nya turun, itu memang wujud kompensasinya dia. Ya, kompensasinya dia. Kenapa kompensasinya dia menurunkan PCO2? Karena PCO2 yang turun itu akan merangsang darah, itu sifatnya alkalosis. Kalau alkalosis itu merangsang arterinya, merangsang pembuluh darahnya di otak itu akan vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi itu akan mengurangi aliran darah yang ke otak sehingga apa? Edema cerebrinya ya itu akan berkurang sehingga tekanan intrakranialnya nggak nambah. Ya, nah itulah sebagai wujud kompensasi dari supaya PTIK peningkatan tekanan intrakranialnya nggak nambah. Ya, maka yang benar diberikan apa? Kita berikan non rebreathing masker. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau ada soal case seperti itu, ya harus jeli kita. Ya, jadi untuk pasien cedera kepala dengan peningkatan tekanan intrakranial, ya kita berikannya adalah non rebreathing masker. Ya. Kemudian apalagi beberapa tindakan untuk memaksimalkan ventilasi. Contohnya jenis-jenis posisi, ada posisi semi fowler, posisi fowler, posisi condong ke depan. Kalau condong ke depan itu untuk pasien-pasien PPO kan, ya. Di beberapa artikel itu lebih efektif. Tapi untuk posisi semi fowler di sini juga kalian harus hati-hati. Kalau semakin posisi kita semakin tinggi, ya semakin ke arah fowler, ya sudutnya semakin tinggi, itu untuk memaksimalkan ventilasi memang bagus. Tetapi khusus pasien-pasien tadi PTIK, ya karena kita targetnya adalah perfusi cerebralnya bagus, tapi tekanan intrakranialnya juga turun gitu kan. Ya itu posisi yang direkomendasikan justru hanya sebatas 15 sampai 30 derajat, ya. Dengan harapan tekanan intrakranial atau venous return yang ke jantung itu kembali bagus dan perfusi cerebralnya juga optimal. Ya tidak boleh lebih dari 30 derajat. Ya. Oke, itu secara outline aja. Nanti secara jelasnya, secara gamblangnya, kalian bisa buka materi-materi sesuai outline ini, Anda pelajari lagi. Ya. Kemudian sirkulasi manajemen ya, mengatasi nyerinya bagaimana untuk pasien kardiak, ya. Kemudian memberikan oksigenasi, ya, dan sebagainya. Kemudian untuk kardiovaskuler, untuk masalah jantung dan udara, itu kasus-kasus yang sering muncul itu kaitannya dengan akut coronary syndrome ACS ya atau AMI ya, akut myocardial infarct. Di sini Anda harus paham indikator ACS-nya. Indikator ACS-nya, tanda gejala ACS-nya atau diagnosis temuan-temuan dari ACS atau AMI ya. Hasil EKG-nya bagaimana, ciri khas AMI itu ya. Kemudian lab-nya apa, CKMP, troponin E itu bagaimana. Dan nyeri dada yang khasnya seperti apa itu harus paham. Nah, kemudian ACS akut coronary syndrome itu kan dibagi menjadi 3 ya. STEMI, NSTEMI, dan unstable angina pectoris. Itu tiga-tiganya adalah akut myocardial infarct. Nah, ini kalian harus bisa membedakan. Ya.
tanda-tanda yang dikatakan STEMI seperti apa, dikatakan STEMI seperti apa, dikatakan unstable angina pectoris seperti apa. Ya. Kemudian kasus-kasus dengan permasalahan jantung itu seringkali muncul masalahnya adalah sak nafas dan nyeri. Ya. Nah, untuk nyeri ini, ya pengkajian nyeri, kalian harus pahami kaitannya dengan pengajian CPOT. Ya. Untuk pasien ICU, ya, untuk pasien ICU atau pasien gawat darurat yang dia tidak sadarkan diri. Ya, pengajian CPOT. Nah, untuk pengajian CPOT itu seperti ini nih. Kalau kalian lihat CPOT ya, nanti bisa ini dari ekspresi wajahnya, pergerakan tubuhnya, komplain dengan ventilatornya, kemudian tegangan ototnya. Ya, sebenarnya CPOT ini hanya ada 4 komponen. Ya, kalau Anda lihat ini ada 5 ya, ada 5. Tetapi itu adalah atau. Jadi di CPOT ini itu digunakan untuk yang intubasi maupun non intubasi. Kalau yang intubasi pakainya adalah compliance with the ventilator. Jadi katanya dengan compliance dia terkait ventilator, apakah alarm sering berbunyi, kemudian batuk dan sebagainya. Tapi yang non intubate itu pakainya vokalisasi. Jadi bisa bicara normal atau enggak, ya dia hanya meringis sebagainya atau menangis kuat dan sebagainya. Ya, jadi hanya ada 4 komponen. Itu total nilainya adalah 8. Itu CPOT. Digunakan untuk pasien kritis atau gawat darurat yang tidak sadar. Ya. Tapi kalau pasien kritis yang dia kompos medis, pasien di ICU yang dia kompos medis, walaupun terpasang ventilator, walaupun intubasi, ingat ya dia kompos medis, walaupun intubasi, nah alat ukur yang standar yang digunakan untuk pengajian nyeri itu bukan CPOT, tetapi self-report, ya apa yang disampaikan oleh pasien. Nah, jenis self-report itu apa aja? Ya, jenis self-report itu bisa numeric rating scale, visual analog scale, Wong-Baker scale. Nah, itu digunakan kalau pasiennya itu terintubasi tetapi kompos mentis. Ya. Jadi tidak semua pasien intubasi pakai CPOT. CPOT itu hanya digunakan untuk pasien yang tidak sadar. Ya, yang dia tidak bisa melaporkan rasa nyerinya. Ya, jadi harus dipahami. Nah, kemudian penanganan nyeri, ya ini harus lihat kasusnya. Apakah penanganan nyeri yang dimaksud di sini nyeri yang kaitan dengan kardiovaskuler atau kaitannya dengan nyeri yang lainnya, karena akan berbeda. Jadi kalau nyeri kaitannya dengan kardiovaskuler itu berarti kaitannya dengan oksigenasi yang harus kita berikan. Ya, misalnya pasien dengan AMI, dia mengeluh nyeri dan sesak nafas. Ya, mengeluh juga sesak nafas. Nyerinya ini dia dikarenakan adanya obstruksi atau adanya arteri sumbatan di arteri koronernya. Ya, berarti tujuan kita adalah untuk perfusinya dikembalikan bagus lagi, perfusi ke jantung. Dengan cara apa? Kita buka vaskulernya, berarti dengan cara memberikan kolaborasi obat-obatan nitrit tadi yang untuk yang sifatnya vasodilator, dan kita berikan tambahan oksigennya. Nah, tetapi hal ini akan berbeda dengan penata rasa nyeri yang nyerinya bukan kardiovaskuler. Ya, mereka akan memberikannya analgesik. Nah, kolaborasinya analgesik. Tapi kalau bisa non farmakologi semuanya sama, berikan non farmakologinya sama dengan relaksasi nafas dalam atau dengan teknik distraksi. Ya, ingat kalau non farmakologi kita harus lihat juga skala nyerinya. Kalau skala nyerinya udah besar, berarti ya kita kolaborasi dengan medis. Nah, penanganan sak nafas pasien kardiologi, pasien kardiak, pasien jantung ya, harus pahami. Shock kardiogenik ya, penanganannya seperti apa itu juga harus dipahami. Ya, shock kardiogenik itu namanya shock, jangan selalu kita berpikiran cairan loh ya. Kalau shock kardiogenik itu masalah utamanya menyebabkan ada tanda-tanda shock, hipotensi, takikardia dan sebagainya itu karena apa? Jantungnya gagal pompa. Ya, berarti yang harus kita atasi apa? Pompa jantungnya. Berarti kalau kita atasi cairan, nah itu tidak mendukung. Jadi bukan untuk mengatasi masalah utama. Jadi tidak semua shock itu kita atasi dengan cairan. Ya, tidak atasi. Tapi kita yang kita atasi adalah masalah utama penyebab shock tersebut. Ya. Nah, kemudian ada atrial fibrilasi dan ventricle tachycardia. Nah, ini harus Anda pahami. Ya, gambarannya seperti apa, tindakan yang harus diberikan seperti apa. Ya, dan defibrilasi ya dengan apa ya, Anda harus pahami lagi, buka materi lagi. Kemudian tindakan BHD, resusitasi jantung paru ya, tahapan prosedurnya ini harus Anda ingat, harus Anda paham, harus Anda hafal.
Misalnya ada kasus ditemukan korban itu tergeletak di jalan ya. Korban tergeletak di jalan, kemudian Anda sudah amankan diri lingkungan dan korban ya. Kemudian apalagi Anda cek responnya dengan AVPO, alert verbal pain and responsive. Nah setelah itu pasien nggak berespon, apa yang kalian lakukan selanjutnya? Misal pertanyaan seperti itu. Itu kan berarti mengarah pada tahapan prosedur resusitasi jantung paru yang kalian harus hafalkan. Ya, termasuk di sana adalah RJP itu kan tidak hanya dewasa, anak, neonatus, ya, kemudian dengan satu penolong atau dua penolong, ibu hamil, itu harus tahu tahap-tahapannya dan tekniknya. Ya, karena neonatus, anak dan dewasa itu berbeda tekniknya, termasuk ibu hamil. Ya, jadi tolong dipelajari lagi. Kemudian kaitannya dengan shock hipovolemik, ya, shock hipovolemik. Nah ini berarti tindakannya apa kalau pasien dengan shock hipovolemik? Tandanya jelas, misalnya pasien di kasus itu tidak akan tertuliskan pasien mengalami shock hipovolemik, enggak, tetapi ada tanda gejala clue di sana. Ya, dia hipotensi, takikardi, akralnya dingin, ya ada pendarahan masif, ya berarti sudah bisa mengarah pada oh ini pasiennya shock hipovolemik karena hemorrhagic pendarahan. Berarti fokus intervensinya apa? Kita resusitasi cairan, kita loading cairan seperti itu contohnya. Ya, jadi kasusnya tolong dicermati ya. Clue-nya atau kunci-kuncinya harus kita dapat. Kemudian kasus digestif pencernaan ya. Biasanya kasusnya terkait dengan trauma tumpul atau tajam di abdomen ya. Ada internal atau external bleeding ya. Kemudian yang sering tanyakan adalah diagnosisnya apa. Ya, resiko shock atau nyeri ya. Kemudian intervensi prioritas yang diberikan. Kemudian intoksikasi cairan, keracunan, ya entah itu keracunan cairan atau keracunan obat-obatan, ya itu penata laksanaan seperti apa, ya apakah pasiennya keracunan cairan atau zat kimia yang cair diminum, kemudian tindakannya apa, apakah harus lafaz lambung segera, tekniknya bagaimana, prosedurnya bagaimana, nah itu harus dipahami, ya termasuk dalam NGT, tahapan NGT, ya, itu juga terkadang keluar ya, karena di aspek hukum itu ada aspek prosedural, ya prosedural, ada asuhan perawatan, prosedural kognitifnya, kemudian ada afektifnya. Ya, jadi ini. Dan saran saya kalau punya buku sinersi, ya buku sinersi yang dari Adni itu, tolong dibaca buku sinersinya. Materi-materinya itu kan sudah ada rangkuman itu dibaca. Kemudian tinjauan-tinjauannya juga dibaca. Dan yang paling penting adalah latihan banyak soal, ya. Latihan banyak soal. Dengan latihan banyak soal ini, walaupun kita tidak membaca semua materi dari nol, saya yakin itu susah ya. Dengan latihan banyak soal, akhirnya kita bisa menjawab, dan yang belum terjawab, kita nggak tahu itu materinya apa, kita bisa buka lagi. Ya. Dan dengan belajar banyak soal, kita tahu bentuk soalnya, ya kita tahu jenis-jenis soalnya, ya kita lebih siap. Ya, boleh dicoba. Ya, Anda perhatikan, Anda praktekkan, bagus. Nah, untuk persarafan dan perilaku ya, itu kaitannya dengan pasien-pasien yang sering muncul di kasus itu pasien cedera kepala, ya, dengan tanda ada tambahan faktor basis kranii atau tidak. Biasanya faktor basis kranii ini kita sebutkan tandanya, ada pendarahan di hidung, rinore, ada pendarahan di telinga, otore, ada tanda Betelsen-nya di belakang telinga, ada tanda di matanya, Recun S dan sebagainya. Itu tanda faktor basis kranii. Biasanya disertai dengan itu atau tanpa disertai itu. Ya. Dan ingat ada PTIK, ya. Lihat clue-nya PTIK, peningkatan tekanan intrakranial, tandanya ya, karena kadang tidak dijelaskan di soal bahwa pasiennya mengalami peningkatan tekanan intrakranial. Jadi hanya tandanya saja. Misalnya pasien riwayat muntah 2 kali atau 3 kali, itu berarti menunjukkan bahwa ada peningkatan tekanan intrakranial. Ya. Kemudian di bagian persarafan ya dan perilaku ini beberapa soal yang keluar itu kaitannya dengan perhitungan GCS ya. Jadi kalian kalau ini harus dihafalkan GCS ya. Nah di GCS itu ada yang terkadang yang di bagian motorik itu ada istilah dekortikasi dan deseserbasi. Dekortikasi itu terkait dengan fleksi abnormal, deserbasi itu ekstensi abnormal. Jadi jangan lupa ya, itu ada istilahnya, ada dekortikasi, deserbasi, tergantung yang buat soal. Ya, apakah menggunakan istilah dekortikasi atau fleksi abnormal. Ya, dan terkadang yang membingungkan itu di verbal, itu yang antara poin, yang antara skor ke
4 dan skor 3 ya. Skor 4 dan skor 3 terkadang banyak yang bingung ya, antara dia sulit merangkai kalimat atau dia bicara yang disorientasi, artinya terkadang masih kebalik-balik ya. Jadi tolong dipahami, dihafalkan terkait penilaian GCS. Nah, kemudian tindakan gerakan motion ya. Nah, di bagian endokrin ini biasanya kaitan dengan pasien diabetes mellitus, kegawatan dari diabetes mellitus. Ya, contohnya ketoasidosis diabetikum. Nah, ini sering muncul ya. Misalnya pasien dengan IWDM tiba-tiba masuk ke IGD dengan penurunan kesadaran, ya, dia hipotensi, takikardi, ya takikardi, diaforesis, keringatnya banyak, ya, dia tidak sadar, oke. Ya, kemudian nafasnya bau keton, oh kita bisa menebak bahwa itu sudah mengarah pada ketoasidosis diabetikum, ya, dengan tanda-tanda pasien nggak sadar, hipotensi, ya, ingat ketoasidosis diabetikum itu dia cenderung dehidrasi, ya, dehidrasi, ya, nanti dilihat lagi ada tanda-tanda yang mengarah pada kurang cairan nggak, sehingga fokus tindakannya apa? Kita rehidrasi pasien tersebut, ya, rehidrasi, setelah rehidrasi kemudian kita kolaborasi dengan pemberian insulin tadi untuk menurunkan kadar gula darahnya. Ya, karena pasien ketoasidosis diabetikum, ketoasidosis diabetikum itu selain hiperglikemi, ya, dia juga mengarah pada resiko untuk hipovolemik, ya, resiko hipovolemik. Jadi harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kaitannya dengan ada beberapa kasus di soal itu dia malah justru hipoglikemi. Hipoglikemi. Contohnya ini, pasien itu dia datang ke IGD dengan penurunan kesadaran, lemah, lemas dan sebagainya. Ternyata dia riwayatnya dia diberikan suntikan insulin, ya, tetapi dia nggak makan, ya, karena dia merasa takut dia nggak makan. Nah, kita berarti curiganya ke arah hipoglikemi. Kalau ada pertanyaan tindakan apa yang harus dilakukan, ya, kalau di sana tidak ada cek gula darah, karena di kasus tidak ada gula darahnya berapa ya, cuman mengarah ke hipoglikemi, di sana tidak ada pilihan cek gula darah, tapi langsung pilihannya adalah berikan larutan dextrose misalnya. Ya berarti kita pilih dextrose-nya. Tapi kalau di sana ada pilihannya untuk cek gula darah, ya berarti kita cek dulu kenapa, untuk memastikan bahwa itu hipoglikemi betul atau enggak, atau hipoglikeminya itu seberapa gitu kan. Penurunan kadar gula darahnya seberapa, karena penting untuk menentukan terapi yang akan diberikan. Ya, jadi cek gula darahnya dulu kalau ada pilihan itu. Ya. Nah, itu kaitan dengan hipoglikemi. Nah, kaitan dengan muskuloskeletal, ya, terkait muskuloskeletal ini biasanya kasus-kasus fraktur ya, fraktur tertutup atau terbuka ya. Kadang tertutup ini dia tidak dikeluhkan secara jelas pasien mengalami fraktur tertutup enggak, tetapi diperlihatkan tanda-tandanya, ada edema, kemudian riwayat kecelakaan atau riwayat jatuh, kemudian ada deformitas, ya, deformitas bengkok ya sebagainya. Nah, itu sudah mengarah pada fraktur. Nah, kalau seperti itu kalian harus tahu penanganannya, prioritas penanganannya dan tahapan penanganannya. Misal kalau dia fraktur terbuka, bagian femur pendarahannya banyak, ya, pendarahannya banyak, apa yang harus dilakukan gitu kan? Kalau ada pilihan jawabannya adalah hentikan pendarahannya, lakukan PIDEP, berikan resusitasi cairan. Kalau saya jawabannya tetap hentikan pendarahan dulu. Ya, kenapa? Kalau Anda berikan cairan ya. Kalau pendarahannya masih mengalir, sumber pendarahan kita tidak hentikan, kita tidak balut tekan, ya, kita tidak balut tekan, ya kita berikan cairan dan percuma cairannya juga keluar, darahnya juga banyak keluar. Jadi kita balut tekan dulu supaya darahnya itu berhenti, baru kita ganti cairannya. Nah itu yang harus diperhatikan. Ya, termasuk teknik bide, ya, teknik bide prosedur tahapannya seperti apa, panjang spalaknya harus kita ukur dari mana ke mana. Arteri nadinya kita cek, pulsasinya itu yang dicek di arteri yang mana, sesuai lokasi dari frakturnya, patah tulangnya. Ya, kemudian resiko komplikasi frakturnya. Ya, resiko komplikasi fraktur itu ada emboli, ada ya, kemudian ada apa namanya kompartemen sindrom ya. Nah, tanda-tanda kompartemen sindrom ini yang kalian harus perhatikan ada 5P. Pain, nyeri, alar, hangat sekitarnya, parestesia, ya, kebas, yang pusles, nadinya sudah mulai menurun atau bahkan menghilang, dan paralisis, lemah. Ya. Kemudian yang harus perhatikan juga di sini
tanda-tanda shock hipovolemik karena bleeding, sehingga resusitasi cairan penting. Tetapi ingat, kalau pertanyaan adalah intervensi yang harus dilakukan pertama kali apa, ya berarti kalau ada sumber pendarahan, lalu tekan dulu, hentikan pendarahannya. Ya. Kemudian kaitannya dengan genitourinaria berkemih, itu pasien yang sering adalah pasien CKD, ya, chronic kidney disease dengan keluhan dia sesak nafas, keluhannya karena ada edemanya, ya, berarti masalahnya adalah kelebihan volume cairan, dan terkadang masalahnya adalah pertukaran gasnya. Integumen, kasus-kasus integumen, ya, kasus integumen itu kasus luka bakar yang paling sering, ya. Nah, di sini kalau luka bakar itu yang sering ditanyakan adalah derajat luka bakarnya, persentase luas luka bakarnya, dan terapi cairan yang diberikan. Kalau kita presentasi luas luka bakarnya, kita menggunakan rule of nine, ya, menggunakan rule of nine-nya. Ya. Jadi kalian harus hafalkan kalau rule of nine, ya. Kepala leher berapa, dada berapa, punggung berapa, gitu kan. Nah, kemudian yang untuk perhitungan cairan kita menggunakan rumus formula Baxter. Ya, jadi rumus formula Baxter-nya Anda harus hafalkan, dan formulasi untuk pemberiannya Anda harus hafalkan. Ya, 4 cc dikalikan kilogram berat badan dikali persentase luas luka bakar. Dan teknik pemberiannya, ya, setengahnya kita berikan 8 jam pertama, ya, setengahnya lagi 16 jam berikutnya. Itu rumus Baxter, ya. Dan perhatikan kasusnya. Kalau misalnya di luka bakar ini, ya, walaupun persentase luas luka bakarnya luas gitu kan, persentasenya luas, ya, tetapi di sana ada masalah sumbatan jalan nafas, ada stridornya, anak edema laring. Berarti permasalahannya utamanya bukan ke arah permasalahan utama yang harus kita lakukan penanganan segera itu bukan ke arah resiko shock hipovolemiknya karena banyak persentasenya luas luka bakar, ya, tapi karena sumbatan jalan nafasnya dulu yang kita harus selesaikan. Ya, dia ada edema laring, itu yang kita harus selesaikan dulu dengan pasang tracheostomi atau dengan ini, ya, kita lubangi, ya, di bagian trakeanya. Itu harus diperhatikan kasusnya, ya. Bukan berarti persentase luas luka bakarnya luas sekali akhirnya Anda mengatasi resiko shocknya dulu, enggak. Tapi kalau ada sumbatan jalan nafas, ya, pastikan itu clear dulu. Ya. Kemudian pahami kaitannya dengan trias. Ya, trias di sini ada dua, trias yang settingannya di unit emergensi rumah sakit dan trias yang settingannya di bencana. Anda harus bedakan. Ya, kalau di bencana yang kita gunakan adalah trias yang model STAR, ya, simple trias and rapid treatment. Anda baca lagi itu, simple trias and rapid treatment. Tapi kalau yang trias yang di bencana yang kadang ini itu yang LSI, yang life saving intervention, atau yang pakai SHORT, ya, short assess and life threatening. Anda coba nanti buka lagi, ya. Nah, kemudian proses warna dan labeling, saya kira kalian harus betul-betul pahami mana yang nanti kategori merah, kuning, hijau, Anda harus bisa. Ya. Kemudian EKG, ya, EKG prosedurnya, kemudian lokasi-lokasi infak, V1, V2 di bagian septal misalnya, V3, V4 anterior, ya, kemudian 23 AVF inferior dan sebagainya. Anda harus hafal itu. Ya. Dan terakhir adalah interpretasi asam basa. Ya. Kalau di sini UKOM, ya, interpretasi asam basa saya kira tidak sesulit yang kayak pakai anion gap, pakai Stewart dan sebagainya. Tetapi paling sering adalah menggunakan yang sederhana, Henderson Hasselbalch, ya, menggunakan pH HCO3 per PCO2. Ya. Saya kira itu gampang, ya. Nanti bisa buka di YouTube saya di interpretasi, belajar interpretasi sederhana asam basa. Itu saya jelaskan secara rinci terkait metode Henderson Hasselbalch. Nah, ini kalau kita lihat pakai rule of nine, ya, luas luka bakarnya. Nah, ada chest dada dan ada back belakang 18. Chest ini biasanya dibagi dua, dada 9, perut 9. Back belakang 18 itu dibagi dua, punggung dan pinggang 9 dan 9. Ya. Kalau ada pertanyaan misalnya lengan kanan atas, ya, lengan kanan atas, berarti kan lengan kanan itu hanya ini, yang atas ini. Lengan kanan atas, lengan kanan atas berarti kan ini. Berarti nilainya berapa? 4,5. Jadi hati-hati, ya, 4,5. Oke, jadi tolong cermati kasusnya, ya. Nah, ini dari triase model STAT, ya, model STAT. Ya, apakah pasien bisa berjalan, korban bisa berjalan? Kalau iya berarti masuk hijau, ya. Kemudian dilakukan secondary triase. Tapi kalau nggak bisa berjalan, kita lihat spontan breathing-nya.
Apakah ada spontaneous breathing? Kalau tidak ada, kita buka airway-nya. Kalau masih tidak ada nafas, berarti dia hitam, ekspektan. Tapi kalau dia ada nafas, maksudnya merah. Dan seterusnya. Di sistem start ini, kita hanya menggunakan 3 patokan. Respiratory, ya, kemudian perfusionnya, pakai nadinya, kemudian apa? Mental state, ya, RPM, ya, respiratory, pulse, dan mental state. Ya. Ini nanti bisa Anda baca lagi. Ini yang pakai SHORT, ya, short, assess, and left threatening. Jadi ada 2 step, 2 langkah. Step pertama itu kita mensortir, ya, yang mana yang harus kita segerakan. Yang step 2 kita berikan life saving intervention, Jadi ada urutannya, ya. Saya nggak akan jelaskan secara detail, nanti Anda baca sendiri. Oke, ya, saya yakin kalian mampu kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi selamat belajar, semangat, yakin pasti bisa. Insya Allah akan diberikan jalan dan diberikan kelulusan. Ya, saya kira itu sharing yang saya bisa lakukan terkait dengan materi atau outline, ya, kisi-kisi dari uji Komnas yang keperawatan gawat darurat dan kritis. Ingat, ya, perbanyak belajar soalnya, ya, perbanyak untuk mengerjakan soal. Alokasi waktunya ada latih itu, karena satu soal kurang dari 1 menit Anda harus bisa jawab dengan cepat. Dengan belajar banyak soal, Anda akan memahami bentuk-bentuk yang soalnya, kemudian memahami yang sering keluar itu seperti apa jenis-jenisnya, ya, dan tahu strategi untuk menjawab. Makanya banyak yang baca buku sinarsi, ya, tadi, ya. Oke, itu saja. Terima kasih, ya, sudah bersama dengan kita, ya. Doa kami supaya kalian lulus Komnas dan dengan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.